Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak solih dan solihah kelas 2 Al-Jazari yang mandiri, berprestasi dan juga ceria. Ustazah doakan semoga anak-anak senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak solih dan solihah, tak bosan-bosan Ustazah selalu mengingatkan agar anak-anak melaksanakan aktivitas mandiri, aktivitas ibadah, dan juga aktivitas belajar dengan hati yang gembira, semangat, dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membalas segala lelah kita hari ini dengan pahala yang bisa kita tukar menuju jalan ke surga. Anak-anak solih dan solihah, hari ini Ustazah mau menceritakan tentang seorang sahabat yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Dia adalah Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Pernah mendengar nama beliau? Tentu saja pernah, karena beliau adalah sahabat yang sangat luar biasa. Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri adalah sahabat yang sangat cinta dengan kegiatan ibadahnya, terutama sholat berjamaah. Tidak pernah satu kali pun dalam hidupnya beliau meninggalkan sholat berjamaah. Sebelum azan berkumandang, beliau selalu sudah bersiap-siap dan bersegera untuk pergi ke masjid. Beliau selalu menunggu azan dan menunggu sholat di masjid. Tapi pada suatu hari, tiba-tiba beliau kedatangan tamu. Tamunya itu adalah sahabat beliau yang sudah lama sekali tidak bertemu. Kemudian mereka mengobrol dengan sangat asik dan nyaman. Sehingga Umar bin Ubaidillah tidak sadar ternyata azan Isya sudah berkumandang. Dan mereka masih melanjutkan berbincang-bincang. Ketika mereka sudah berbincang-bincang sangat lama, tiba-tiba Ubaidillah bin Umar melihat rombongan jamaah sholat Isya sudah pulang dari masjid. Tersadarlah beliau, ternyata beliau sudah melewati jamaah sholat Isya. Beliau kemudian pergi menunggangi kudanya, melihat siapa tahu ada masjid yang belum selesai sholat Isyanya. Setelah beliau pergi ke beberapa masjid, ternyata semuanya sudah selesai melaksanakan sholat Isya. Beliau pulang dengan hati yang sedih dan sholat sendiri. Akhirnya beliau tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian beliau teringat, oh iya, kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri yang hanya 1. Akhirnya beliau memutuskan untuk melaksanakan sholat Isya sebanyak 27 kali. Kemudian beliau sangat lelah dan tertidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat ada rombongan orang-orang yang menaiki kuda dengan sangat cepat. Kemudian beliau pun menyusulnya. Ubaidillah bin Umar menyusul rombongan tersebut dengan mengendarai kudanya sangat cepat. Lebih cepat lagi, tetapi beliau tetap tidak bisa menyusul rombongan berkuda tersebut. Tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggilnya, "Ubaidillah, Ubaidillah." Kemudian Ubaidillah bin Umar pun berhenti. "Sesungguhnya kamu tidak akan bisa mengejar rombongan tersebut." Kemudian Ubaidillah terbingung-bingung. "Kenapa saya tidak bisa mengejarnya?" "Karena mereka pergi bersama-sama, sedangkan kamu hanya sendirian. Bagaimanapun cepatnya kamu melaju kudamu, kamu tetap tidak akan bisa mengejar mereka." Ubaidillah bin Umar pun terbangun dari mimpinya dan dia segera beristighfar. Ternyata itu seperti sholat berjamaah. Walaupun dia sudah mengerjakan sholat Isyanya sebanyak 27 kali, tetap tidak bisa menggantikan pahala sholat berjamaahnya. Ubaidillah bin Umar sangat sedih sekali. Kenapa beliau sangat sedih? Karena beliau tahu keutamaan sholat berjamaah itu sangat banyak. Salah satunya yang tadi, Allah melipat gandakan pahalanya. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri. Kemudian keutamaan yang lain adalah terhindar dari gangguan syaitan.
Selanjutnya, Allah akan menaungi orang-orang yang selalu mendirikan sholat berjamaah di hari kiamat. Dan Allah juga akan menghapuskan kesalahan dan meninggikan derajatnya. Yang paling utama, Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah. Karena sudah jelas, sholat berjamaah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 78, wa aqimus sholah wa atuz zakah warku'u ma'aroki'in, yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Selain Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, Allah juga memerintahkan kita untuk sholat berjamaah dengan mengatakan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Baik anak-anak solih dan solihah, cukup sekian dulu dari Ustazah. Terima kasih sudah menyimak Sapa Pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan mempraktikkan apa yang sudah Ustazah sampaikan hari ini. Ustazah tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak solih dan solihah.